Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Sulis. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di konten kali ini aku mau membahas tentang pengalaman bekerja di Hong Kong yang unik dan ini hanya beberapa orang yang mengalaminya. Kebetulan kemarin itu aku juga membaca curhatan seorang mbak-mbak yang curhat di Facebook, dan lewat di berandaku aku juga membacanya, dan aku juga langsung keinget sama temanku yang mengalami hal yang sama. Jadi dia itu disuruh sama majikannya setelah gajian dia harus menulis seluruh uangnya, kan pasti ada kode serinya tuh, jadi harus dicatat kode serinya. Nah, setiap lembaran uang ini kan pasti ada kode serinya ya teman-teman. Dan setiap lembaran pun ya, itu pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama. Jadi kalau sama itu berarti bisa dipertanyakan antara uang palsu atau uang palsu. Jadi aku keinget sama temenku beberapa tahun yang lalu ya. Dan dia itu mengalami hal yang sama yang ditulis sama si mbak tadi itu ya. Dia itu kan satu rumah ada 3 pembantu karena majikannya itu kaya banget, dan ada yang menjaga nenek, anak, dan bersih-bersih kayak gitu. Jadi jobnya itu beda-beda tapi tinggalnya satu rumah. Nah, sang majikan itu berinisiatif dan memberitahu kepada pembantunya agar semua untuk mempunyai catatan ketika dia habis gajian itu kode seri uangnya harus dicatat. Mungkin majikan itu menghindari kalau ada yang mencuri uang gitu bisa langsung ketahuan ya kayak gitu, karena dia sudah mempunyai catatan kode seri uangnya masing-masing kayak gitu. Nah, singkat cerita, sang majikan sendirilah yang kehilangan uang teman-teman. Jadi pada saat itu dia kehilangan uang, tapi dia hanya diam saja. Kemudian dia mungkin cek CCTV ya, tapi nggak ketahuan juga. Dan akhirnya sang majikan itu mengumpulkan pembantunya, lalu dia bicara dengan baik-baik dan sopan, karena majikannya itu baik banget ya teman-teman. Jadi dia nggak asal menuduh, tapi dia meminta seluruh uangnya untuk dikeluarkan. Jadi di kamar itu dia bilang untuk mengecek apakah ada uang yang asing ya, maksudnya uang asing itu karena kan pembantunya sudah mempunyai catatan kode seri uang ya. Jadi kalau ada uang asing berarti ketahuan siapa yang mengambil. Wah, berarti kalau bawa uang dari luar bawa masuk itu harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau sudah tahu majikan itu sifatnya kayak gitu, kita harus hati-hati ketika misalkan ada teman yang pinjam uang bulan ini terus bulan depan itu ada yang mengembalikan, ya mungkin harus diberitahu kepada majikan atau bisa juga langsung dikirim aja biar nggak ada masalah kayak gitu. Tapi ya nggak gitu juga ya, kalau majikan nggak kehilangan uang ya nggak mungkin juga majikan bilang ya kalau dia lagi kehilangan uang kayak gitu. Nah intinya majikan itu kan setelah kehilangan uang dia bilang dan lalu menggeledah, dan ada salah satu pembantunya di saat dicek itu ada lembaran uang yang tidak tercatat ya kode serinya. Kemudian sang majikan itu bertanya kepada dia, apakah kamu yang mengambil kayak gitu. Tapi sang pembantu pun juga mengelak ya teman-teman, masa pencuri mau bilang, kan ya nanti penjara penuh. Jadi dia itu mengelak, katanya bulan kemarin itu gajiannya itu belum dikirim kayak gitu. Tapi kalau bulan kemarin belum dikirim, otomatis kan kode serinya itu juga tercatat di bulan kemarin. Nah pas dicek sama majikan itu ternyata tidak ada teman-teman. Jadi dia itu bohong, dan akhirnya ketika didesak kayak gitu, akhirnya sang sang pembantu yang dituduh mencuri itu mengakui kalau dia memang mengambil uangnya. Dan akhirnya sang majikan pun masih punya hati ya, dia tidak dilaporkan ke polisi, tapi besok harinya dia langsung dibelikan tiket untuk pulang ke Indonesia teman-teman. Jadi dia itu diinterminate secara mendadak, dan akhirnya itu di blacklist ya, sampai sekarang nggak bisa kembali.
karena di blacklist ya, jadi nggak bisa kembali ke Hong Kong untuk beberapa tahun ke depan kayak gitu. Nah, majikan ini mengirimkan surat ke imigrasi. Biasanya kalau di interminate itu kan majikan mempunyai alasan ya kenapa menginterminate sang pembantunya kayak gitu, dan di laporannya mungkin ditulis kalau pembantunya itu mencuri uang. Tapi pembantunya ini tidak ditahan atau dilaporkan ke polisi, jadi dia tidak dipenjara tapi langsung dipulangkan ke Indonesia kayak gitu. Nah, ini buat pengalaman kita juga ya, kalau ikut di majikan ya, itu harus mengetahui ya sifat, meskipun kita itu harus banyak belajar ya, karena sifat majikan 1, majikan 2 itu pasti kan beda-beda kayak gitu. Jadi kita harus mengetahui, harus pinter-pinter biar kita itu tahu ya gimana titik majikan itu suka, tidak suka, terus majikannya itu gimana itu kita harus tahu ya teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan pengalaman kalau majikan menyuruh untuk menulis kode seri yang seperti dialami oleh teman kita itu, ya kita tulis saja, nggak usah takut, asalkan kita itu tetap jujur, nggak pernah mengambil hak orang lain, nggak perlu takut ya teman-teman. Jadi di Hong Kong itu majikan itu berbagai macam, ada yang baik hati, ada yang jahat, ada yang lucu, ada yang unik juga. Di kasus ini ya menurutku unik ya teman-teman, karena kan nggak semua majikan itu menyuruh pembantunya untuk menulis kode seri ya. Kalau aku sendiri habis gajian ya sudah gajian, tanda tangan udah beres kayak gitu. Jadi nggak perlu ditulis kode serinya satu-satu kayak gitu. Kalau majikan kehilangan pun ya pasti dia akan bilang ya teman-teman. Kalau nggak kehilangan ya nggak mungkin juga dia akan bilang kehilangan uang kayak gitu. Tapi dari sini kita bisa belajar teman-teman. Belajarnya apa? Kita harus jujur, karena dimanapun kalau jujur itu pasti akan mujur ya, nggak akan kena getahnya, karena semua yang kita lakukan, kita perbuat, pasti kita harus bertanggung jawab kayak gitu. Jadi di Hong Kong itu pokoknya banyak banget lah pengalaman-pengalaman yang menurut kita itu aneh dan lucu, tapi kalau kita ambil positifnya ya ada baiknya juga kayak gitu. Pas kehilangan uang pas dicek ada, jadi langsung ketahuan siapa yang mengambil uang kayak gitu. Jadi untuk kalian yang majikannya lagi seperti itu, mendapatkan majikannya seperti itu, semoga kalian semua sampai difinishkan ya teman-teman. Terus setelah itu mendapatkan majikan yang lebih baik, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ceritaku hari ini ya. Sekarang udah waktunya aku untuk menjemput sekolah. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.